Hai guys, balik lagi sama gue. Dan kali ini gue mau membicarakan tentang yang lagi nge-hits banget yaitu corona virus. Jadi kenapa gue pengen bahas ini, karena virus ini lumayan berkembang pesat banget ya. Maksudnya menyebarnya tuh cepet banget gitu loh. Dan terus di Deutschland sendiri atau di Jerman lumayan banyak yang terinfeksi. Dan juga banyak orang-orang yang di Indo yang nanya, Devi gimana keadaan di sana gitu kan, terus bahaya banget nggak, terus bagaimana orang-orang di sana, terus kalau gue mau jalan-jalan ke sana gimana gitu. Nah, ini gue sekarang kasih tahu situasi di Jerman, terutama di kota Hamburg karena gue tinggal di Hamburg. Dan bagi kalian yang baru nongkrongin channel gue itu tinggal di Hamburg, di pusat kota, jadi bener-bener di tengah-tengah kota. Nah, jadi di video ini gue mau kasih lihat situasi di Hamburg, di jalan, di publik, di stasiun, dan juga subway, dan juga di supermarket. Gimana keadaan orang-orang di Hamburg. Kalau di Indonesia, kebetulan di bulan kemarin gue baru balik dari Indonesia, dan juga gue ke Malaysia juga. Di sana, di Indonesia, di Malaysia itu banyak banget orang-orang yang pakai masker, dan bener-bener kayak jadi bikin parno gitu ya. Nah, nanti kalian lihat ini videonya, gue kasih potongan video yang gue ambil tuh gue pulang tadi. Jadi bener-bener kalian bisa lihat gimana sih di Jerman itu dengan maraknya situasi coronavirus ini. Sebelum gue lanjut ke pembahasan gue, jangan lupa dicek playlist gue untuk video-video lainnya tentang traveling, tentang review makanan, hotel, hidup di Jerman, hidup di Perancis, dan segala macam tentang kehidupan di Eropa. Yang gue sempet rekam dalam perjalanan pulang ya. Jadi kebetulan gue belanja dulu, terus pas perjalanan pulang juga gue melalui pusat kota yang benar-benar sebenarnya biasanya lumayan ramai. Nah, sekarang gue mau kasih sedikit gambaran dulu tentang corona di Jerman. Jadi corona di Jerman sendiri itu kan kemarin baru terdeteksi itu tanggal 27 Januari. Walaupun di Cina udah marak bulan Desember 2019, tapi itu lumayan cepet juga gitu, 27 Januari, terus itu dari Jerman Selatan, jadi di daerah Bayern. Nah, kemudian pada saat itu sih sebenarnya nggak terlalu banyak yang terinfeksi. Nah, terus gua kemarin lihat, ini datanya gua ambil tanggal 8 Maret. Tanggal 8 Maret tiba-tiba terinfeksi sekitar 800 orang, 847. Nah, dari 847 ini yang paling banyak sekitar 392 atau hampir 400 orang itu dari Nordrhein-Westfalen. Jadi ini kalau kalian nggak tahu daerahnya yang di mana, itu mungkin kalau gue sebut kotanya kayak Bonn, Düsseldorf, Köln tuh kalian tahu. Nah, terus yang kedua itu Baden-Württemberg, Stuttgart gitu ya, dan itu daerah situ. Nah, terus Hamburg sendiri ada di urutan ke-7 setelah Frankfurt gitu ya, di Hessen. Pada tanggal 8 ini
tercatat yang terinfeksi itu 13 orang. Dan pas malamnya itu gue lihat ada yang meninggal satu, namanya gue sebut di sini, gue lupa namanya. Dan itu yang meninggal lumayan tua ya, 60 tahun kalau nggak salah umurnya. Terus menurut kabar sih dia itu hari Jumatnya itu kan tanggal 8 itu hari Minggu ya. Hari Jumatnya itu dia ada demam tinggi, terus habis itu hari Minggunya tuh meninggal. Nah, kebetulan di itu bulan Februari kemarin ada reise atau trip liburan ke Egypt. Nah, pas balik begitu deh. Nah, sekarang ini yang tadi gue sorot, hari ini tuh tanggal 13, hari Jumat. Kenapa gue ngomongin ini juga karena gue lihat bener-bener yang cepet banget berkembangnya atau terinfeksinya di Jerman gitu. Banyak banget orang-orang yang terinfeksi. Dari tadi data yang gue bilang tanggal 8 gue ambil, itu tanggal 13 hari ini, which is 5 hari kemudian, itu udah ada 3.000 orang yang terinfeksi. Jadi dari 800 ke 3.000 itu benar-benar yang wow banget dalam 5 hari gitu kan. Makanya gue mau sedikit membicarakan ini. Dimana dari data yang tanggal sekarang ini gue lihat kalau untuk keseluruhan di seluruh dunia yang paling banyak yang terinfeksi adalah Cina pastinya kan. Itu sekitar 80.000 orang. Berarti hampir 81.000. Wow, oke. Yang kedua itu Italia, 15 ribuan. Yang ketiga itu ada Iran itu 10 ribuan. Terus yang keempat Korea Selatan, itu sekitar 7 ribuan. Yang kelima itu Spanyol, itu sekitar 3.800. Yang keenam baru Jerman, sekitar 3.000 orang. Dari 3.000 orang ini ada korban jiwa 7 sampai sekarang, atau yang tadi 1, sekarang 7, wow gila. Nah terus Indonesia kalau gue lihat di sini di urutan ke-48, dan ini gue ngambil dari well.de ya, dan jumlah terinfeksi yang tercatat ya 34. Yang gue pikirkan adalah dengan 34 orang yang terinfeksi, tapi di Indonesia tuh udah pakai masker semua gitu. Dan sedangkan di sini kayak tadi kalian lihat banyak orang yang berkeliaran santai aja gitu, nggak pakai masker. Walaupun yang terinfeksi lebih banyak gitu ya, 3.000. Nah kalau total keseluruhan di seluruh dunia yang terinfeksi itu adalah sekarang tanggal 13 ini adalah 135.013 orang. Dan yang meninggal itu sekitar 4.977, hampir 5.000 orang. Wow, oke. Dan ada 69.642 orang sembuh dari infeksi ini. Jadi kalau menurut gue pribadi sebenarnya memang membahayakan karena cepet nyebarnya ya, apalagi kalau kondisi badan lagi nggak fit. Dan gejalanya tuh seperti gejala flu gitu ya. Jadi orang pada awalnya mungkin nggak terlalu ngeh ini gue kena corona atau enggak. Setelah demam baru bisa dicek. Kayak di sini juga kebetulan di Hamburg sendiri sekarang pemerintahnya mengantisipasinya, jadi untuk event-event besar dari jumlah 1.000 orang itu nggak boleh diadakan lagi. Jadi untuk sementara tidak ada event-event besar. Dan ini akan berlaku sampai tanggal 30 April. Sementara kalau misalnya nanti lebih banyak lagi yang terjangkit, jadi bisa lebih lama lagi berlakunya gitu. Dan juga untuk sekolah akan ditutup selama 2 minggu, jadi sampai tanggal 29 Maret gitu ya. Nah kalau kalian tadi lihat di video gua, kalian bisa lihat kok sepi banget sih Hamburg. Nah itu jadi di sini sudah mulai orang-orang yang bisa home office, biasanya mereka akan home office. Jadi seperti itu. Dan kebetulan minggu-minggu ini juga minggu-minggu libur sekolah gitu. Tanggal 13 ini udah akhir, jadi mungkin mereka belum balik, mungkin besok atau lusa gitu baliknya. Dan kebetulan kalau di sini perbatasan masih terbuka, tapi kemarin itu kayak bos gue pulang dari Austria itu hampir nggak bisa balik karena memang pas banget itu bordernya mau ditutup, jadi perbatasannya ditutup. Dan juga tadi juga gue kebetulan ada kolega yang anaknya liburan ski di Austria, sama juga kayak bos gue kemarin, itu dia nggak bisa pulang. Sekarang tuh lagi macet di jalan karena memang stuck banget dan perbatasan tuh nggak dibuka gitu. Jadi sekarang udah mulai
benar-benar yang treat gitu ya. Terus gue lihat tadi di Italia untuk kotanya tuh udah benar-benar sepi gitu. Nah itu dia. Jadi kalau di sini sendiri yang gue rasakan sih di sini kayak disinfection metal ya. Ini gambarnya kemarin tuh gue cari juga nggak ada. Kebetulan memang kita lagi butuh buat kantor ya, pas banget di kantor itu habis, pas banget ini lagi corona begini, jadi susah nyarinya. Gue memang kan mesen-mesen barang juga gitu, jadi kemarin dicari kemana-mana nggak ada. Gue udah sampai ke beberapa toko, supplier juga nggak ada gitu dalam jangka waktu tak tertentu gitu. Gue rasa sih walaupun mereka punya, mereka akan mengutamakan untuk rumah sakit gitu ya. Nah itu dia. Dan di sini juga ada beberapa kantor yang di depannya tuh atau di pintunya gitu ditulis kayak mohon untuk tidak berjabat tangan gitu. Jadi cuman senyum aja udah cukup. Dan jadi di sini nggak banyak yang pakai masker. Gua kemarin lihat yang pakai masker itu cuman 1-2 orang gitu, dan itu juga orang Cina. Gue bukannya rasis ya, maksudnya memang orangnya sipit dan putih gitu maksud gua, bukan orang bule gitu. Itu dia. Dan mungkin kalau kalian lihat di video juga tadi kayaknya nggak ada yang pakai masker deh. Lalu saran dari pemerintah sini juga, kalau misalnya sakit, batuk-batuk gitu ya, itu disarankan untuk tidak langsung pergi ke dokter. Mereka sarankan untuk telepon dulu supaya si dokternya itu tahu benar-benar situasi si pasiennya gitu. Jadi sebelum ke dokter, mending telepon dulu karena untuk mengurangi penyebaran virus gitu. Karena kan kita nggak tahu apa dia cuma batuk-batuk karena flu atau batuk-batuk karena corona gitu kan. Lalu gue juga tadi baru baca nggak ada lagi penerbangan direct ya ke Cina. Tulisnya sih cuman ke Cina, nggak tahu kalau yang dari Cina gitu. Ya itu guys, situasi di sini. Dan juga tadi gue ke supermarket yang kosong itu apa ya, pasta gitu ya, spaghetti kayak pasta-pasta gitu. Mungkin karena kan tuh kering dan bisa disimpan gitu. Untuk jaga-jaga kalau misalnya besok kita nggak boleh kemana-mana gitu. Dari sekolah aja sekarang udah libur 2 minggu. Itu yang di Hamburg. Gue dengar tadi kakaknya Frank kan ada di Norden Westfalen. Jadi di situ sekolahnya malah libur 5 minggu gitu. Ya ampun, gue sih berdoa semoga kita tetap sehat, semoga kita nggak terserang penyakit ini gitu kan, dan semoga penyakit ini cepat teratasi dan cepat berlalu. Terus, nah kalau opini gue sendiri, sebenarnya sih kita nggak perlu terlalu panik ya. Yang penting benar-benar jaga kesehatan, benar-benar waspada, dan sering-sering cuci tangan. Di sini juga disarankan untuk sering-sering cuci tangan karena tadi yang disinfection metalnya itu atau udah nggak ada lagi di pasaran, itu udah susah dicari. Jadi kalian sering-sering aja cuci tangan. Dan kalau misalnya baru dari publik atau baru dari transportasi umum gitu ya, kalian sebisa mungkin jangan banyak megang sesuatu di rumah atau di kantor gitu. Lebih baik cuci tangan dulu baru bekerja atau pegang-pegang sesuatu di rumah. Nah seperti itu. Lalu ini gue lihat lagi sih dari data yang lain gitu ya. Kalau dilihat sih coronavirus ini sebenarnya fatality rate-nya tuh nggak terlalu besar gitu ya. Gue kasih contoh 3 virus yang dulu ngehits banget di dunia gitu. Yang pertama itu adalah Ebola, terjadi tahun 1976. Kasus kematiannya itu lumayan besar, 13.000 orang gitu yang meninggal. Dan juga ini fatality rate-nya itu cukup besar gitu ya, 40%. Tapi jumlah negara yang terinfeksi itu cuma 9 negara, jadi nggak menyebar seperti corona gitu ya. Dan lalu yang kedua itu ada SARS. Nah ini dulu juga gue pernah dengar SARS ini tahun 2002, dan itu memakan korban jiwa itu 774 orang, di mana negara yang terinfeksi itu ada 29 negara. Nah kalau yang COVID-19 ini tingkat kematiannya tadi sudah besar, hampir 5.000, walaupun fatality rate-nya cuma 3% ya. Tapi ya, jumlah negara yang terinfeksi itu 85 negara. Jadi lumayan cepat banget, karena mungkin ini karena seperti flu, jadi orang nggak nyadar apakah orang ini kena corona atau enggak gitu. Karena kan kalau orangnya staminanya bagus ya ini kan cepet hilang gitu, tapi mungkin si virus ini udah berpindah ke orang lain yang staminanya nggak bagus gitu. Jadi saran gue, jaga kesehatan kalian, jaga kebersihan yang jelas, dan
ya nggak usah terlalu panik gitu ya. Gue tidak menggampangkan atau menyepelekan virus ini gitu ya, karena gue sendiri amit-amit memang baik, jangan sampai kena gitu ya, cuman ya bertindaklah sewajarnya gitu. Nah, itu dia sih info dari gue. Semoga info tadi itu bermanfaat bagi yang mau traveling ke Jerman. Gue bilang sih, atau ke Eropa tentunya, untuk saat ini gue bilang sih jangan dulu deh. Waktu itu sih minggu lalu temen gue ada yang nanya, Devi kalau gue mau ke Eropa gimana, gue ada planning nih gitu. Gue bilang yaudah kesini aja nggak masalah gitu, karena memang minggu lalu benar-benar nggak masalah gitu, dan sekarang benar-benar yang wow sekali gitu. Itu dia. Oke, sekian dulu info gue kali ini, dan sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Bye bye.